Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri, khususnya yaitu titik stasioner, fungsi naik dan fungsi turun. Di akhir pembelajaran nanti, Ananda Ibu diharapkan dapat menentukan titik stasioner, interval fungsi naik dan interval fungsi turun dari fungsi trigonometri dengan menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri. Aplikasi turunan fungsi trigonometri ada 4, yaitu pertama untuk menentukan titik stasioner, interval fungsi naik dan fungsi turun, kemudian untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri, kemudian untuk menentukan garis singgung fungsi trigonometri, dan kemudian untuk menentukan interval kecekungan fungsi trigonometri. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai titik stasioner, fungsi naik dan fungsi turun. Titik stasioner yaitu titik yang menyebabkan turunan dari fungsi fx-nya sama dengan 0. Nah, untuk menentukan titik stasioner, fungsi naik dan fungsi turun ada 3 syarat. Yang pertama, jika turunannya besar dari 0, maka fungsi dikatakan naik. Jika turunannya kecil dari 0, maka fungsi dikatakan turun. Dan jika turunannya sama dengan 0, maka dikatakan adalah stasioner atau fungsinya tidak naik dan tidak turun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan sin 2x pada interval x besar sama dengan 0, kecil sama dengan 360 derajat. Langkah pertamanya, kalian harus menentukan dulu turunan dari sin 2x-nya, yaitu 2 cos 2x. Kemudian kalau ditanya titik stasioner, tadi syarat titik stasioner itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti 2 cos 2x-nya sama dengan 0. Tinggalkan cos 2x-nya sendiri, berarti karena dia bentuk perkalian, berarti cos 2x sama dengan 0 per 2, maka 0 per 2 adalah 0, sehingga diperoleh bentuk cos 2x sama dengan 0. Kemudian bentuk konstantanya kalian ubah ke dalam bentuk trigonometri. Cari nilai cos berapa yang hasilnya adalah 0. Berarti nilai cos 90 adalah yang hasilnya 0, maka diperoleh bentuk cos 2x sama dengan cos 90. Kemudian kalian selesaikan dengan persamaan trigonometri. Lihat catatannya kelas 11 pada matematika peminatannya. Sehingga diperolehlah 2x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat, atau 2x sama dengan min 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kemudian kita selesaikan masing-masing persamaannya. Selesaikan persamaan pertama dulu. Persamaan 2x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, untuk menentukan x-nya, 2x di sana harus kita jadikan x. Jadi agar 2x-nya menjadi x, berarti seluruhnya harus dibagi 2. Sehingga diperolehlah bentuk x sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Kemudian gantikannya mulai dari 0 sampai seterusnya, sampai dia tidak melewati batas interval tertingginya, yaitu 360 derajat. Untuk k sama dengan 0, berarti gantikannya dengan 0, berarti 0 kali 180 yaitu 0, jadi 45 tambah 0, 45. Diperolehlah x sama dengan 45 derajat. Begitu juga untuk k sama dengan 1, berarti 1 dikali 180 derajat yaitu 180 derajat, tambah 45 yaitu 225 derajat. Diperoleh x sama dengan 225 derajat. Untuk k sama dengan 2 tidak perlu kita cari lagi karena nilainya akan melebihi dari 360 derajat. Berarti kita sudahi untuk persamaan pertama, kita cari sampai k sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan untuk persamaan kedua, yaitu 2x sama dengan min 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Perbaiki pada catatannya, di sana bukan 90 derajat tetapi negatif 90 derajat. Sama dengan persamaan pertama, kita ubah 2x-nya menjadi x, berarti seluruhnya kita bagi 2. Diperolehlah bentuk x sama dengan min 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Kemudian k-nya kita ganti dari 0 sampai seterusnya yang tidak melebihi dari 360 derajat. Diperolehlah untuk k sama dengan 0, x sama dengan min 45, untuk k sama dengan 1, x sama dengan 135, dan k sama dengan 2, x 315 derajat. Untuk k sama dengan 3 tidak perlu dicari lagi karena nilainya akan melebihi dari 360 derajat.
Jadi untuk titik stasionernya, kalian susunlah nilai x yang kalian peroleh tadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang memenuhi dari interval pada soalnya, yaitu 0 sampai 360 derajat. Kita susunlah, berarti diperoleh titik stasionernya x sama dengan 45 derajat, x sama dengan 135 derajat, x sama dengan 225 derajat, dan x sama dengan 315 derajat. Untuk X sama dengan min 45 derajat tidak kita gunakan karena nilainya kecil dari 0. Sedangkan interval yang diminta pada soalnya yaitu titik stasioner yang berada di antara 0 sampai 360 derajat. Kurasa anak-anak ibu sudah paham. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikutnya. Diketahui fungsi Gx sama dengan cos X dikurang pi per 3. Tolong catatannya nanti pi per 3 nya pindahkan di dekat tanda kurang ya. Disitu berdempet dia, lari dia pi per 3 nya saat ibu pindahkan ke HP. Jadi diketahui fungsi Gx sama dengan cos X dikurang pi per 3 untuk X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2pi. Yang ditanya yaitu interval fungsi naiknya. Sama seperti pada contoh 1, kalian cari dulu turunan dari cos X dikurang pi per 3 nya. Diperolehlah min sin X dikurang pi per 3. Kemudian cari dulu stasionernya. Sama seperti pada nomor 1 tadi, kita selesaikan dulu. Min syarat stasioner tadi itu turunannya sama dengan 0, sehingga min sin X dikurang pi per 3 sama dengan 0. Jadi kita selesai dulu. Min di depan sin itu artinya adalah min 1, berarti sin X dikurang pi per 3 sama dengan 0 per min 1, yaitu 0. Maka diperolehlah sin X kurang pi per 3 sama dengan 0. Kemudian sin yang bernilai 0 adalah sin 0, makanya diperolehlah bentuk sin X kurang pi per 3 sama dengan sin 0. Kemudian kita cari bentuk persamaan trigonometrinya. Diperolehlah X dikurang pi per 3 sama dengan 0 ditambah K kali 2pi, atau X dikurang pi per 3 sama dengan pi ditambah K kali 2pi. Agar X nya tinggal sendiri, kita pindah ruaskan pi per 3 nya. Jadi negatif pindah ruas jadi positif, diperolehlah bentuk 0 ditambah pi per 3 itu pi per 3, sehingga X sama dengan pi per 3 ditambah K dikali 2pi, atau pi ditambah pi per 3 itu 4 per 3 pi, sehingga X sama dengan 4 per 3 pi ditambah K dikali 2pi. Kemudian K nya kita ganti dengan 0 dan seterusnya, sama seperti pada contoh 1 tadi, sehingga tidak melebihi 2pi. Jadi K yang memenuhi yaitu K sama dengan 0 bentuk, sehingga diperoleh X sama dengan pi per 3. Kemudian untuk persamaan kedua, K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 4 per 3 pi. Nah, kemudian X nya ini kita pindahkan pada garis bilangan. Susun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang paling kiri adalah yang paling kecil, dan yang paling kanan yaitu yang paling besar. Kemudian buatlah garis batasnya. Nah, di sini membuat garis biru menentukan posisi dari titik stasioner. Titik stasioner kita tadi pi per 3 sama 4 per 3 pi. Nah, kemudian untuk menentukan tanda positif dan negatifnya, caranya kalian gunakan angka yang berada pada daerahnya. Seperti untuk daerah yang kecil dari pi per 3, gunakan angka-angka di sana salah satu aja yang lebih mudah menurut kalian. Ibu yang lebih mudah yaitu adalah 0. Masukkan pada persamaan min sin X dikurang pi per 3, berarti ganti X nya dengan 0, berarti 0 dikurang pi per 3, berarti min pi per 3. Jadi karena min diperoleh bentuk min sin min per 3, min ketemu min jadinya positif, berarti sin pi per 3. Pi itu nilainya 180, bagi 3 berarti 60, sin 60 itu setengah akar 3. Berarti daerah untuk yang kecil dari pi per 3 itu merupakan daerah positif karena hasilnya tadi adalah positif. Kemudian kalian cari lagi daerah untuk di antara pi per 3 dan 4 per 3 pi.
Ibu lebih mudah menggunakan 2/3 pi. Jadi ganti X-nya tadi pada min sin X dikurang pi per 3 tadi dengan 2/3 pi. 2/3 pi dikurang pi per 3 yaitu pi per 3. Pi per 3 tadi ada 60, karena depan sin 60 yaitu setengah akar 3. Di depan sin tadi ada min, berarti hasilnya ada min setengah akar 3. Makanya karena hasilnya negatif, makanya daerah antara pi per 3 dan 4/3 pi itu adalah daerah negatif. Kemudian cari lagi daerah yang besar dari 4/3 pi. Ibu menggunakan yaitu 5/3 pi. Sama caranya, ganti X-nya dengan 5/3 pi. 5/3 pi dikurang pi per 3 yaitu 4/3 pi. Pi per 3 tadi adalah 60, berarti 60 kali 4, 240. Sin 240, cari menggunakan sudut berelasi. Lihat lagi catatan kelas 2-nya, nanti diperoleh bentuk min setengah akar 3. Dan min tadi sinnya depan ada min ketemu min jadinya positif, berarti hasilnya adalah positif. Makanya diperoleh daerah yang kecil dari pi per 3 positif, antara pi per 3 dan 4/3 pi negatif, dan besar dari pi per 3 adalah positif. Kemudian kalian tentukan naik dan turunnya dengan memberi tanda panah. Dan untuk positif kasih tanda panah ke atas, berarti nyatakan naik. Kemudian daerah negatif kasih panah ke bawah, berarti daerah turun. Dan positif kasih lagi panah ke atas, menyatakan daerah naik. Jadi kalian tinggal menentukan intervalnya, karena daerahnya sudah kalian tentukan tadi. Berarti yang ditanyakan adalah fungsi naik, berarti daerah yang positif saja. Berarti daerah yang kecil dari pi per 3. Karena pada soal sudah dibatasi yang paling kecil itu adalah 0, maka diperolehlah daerah untuk interval naiknya X besar sama dengan 0 kecil dari pi per 3. Tidak ada sama dengannya lagi, karena sama dengan pi per 3 itu adalah titik stasioner. Kecil dari pi per 3 baru dia fungsi naik. Atau di sana ganti ya dannya dengan atau karena daerah yang terbesarnya pada soal adalah 2pi, jadi hasilnya X besar dari 4/3 pi kecil sama dengan 2pi. Sama halnya dengan pi per 3 tadi, pada 4/3 nya juga tidak ada tanda sama dengannya lagi, karena untuk 4/3 pi itu adalah stasionernya. Jadi interval untuk fungsi naik pada fungsi G yaitu X besar sama dengan 0 kecil dari pi per 3 atau X besar dari 4/3 pi kecil sama dengan 2pi. Ibu rasa kalian sudah paham. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan pada grup Telegram. Silakan catat dan kirimkan pada Wekido tepat pada waktunya. Jika ada yang salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar.